Mahesnatita dari PKN STAN kelas 4Z nomor absen 5. Dosen pembimbing Pak Haristia Dermawan. Lagi ngapain? Dia lagi lihat saham kan masih bingung mau ambil perusahaan yang mana. Udah lihat laporan keuangannya belum? Udah sih, tapi ini bingung IPS-nya apaan ya? Oh, IPS. IPS itu Indonesia. Itu kayak laba perusahaan itu. Kalau misalnya diasumsikan, semua pendapatan perusahaan bakal dibagi ke pemegang sahamnya. Jadi itu berapa nilai yang bakal didapatin. Jadi semakin besar nilai IPS-nya, maka semakin besar pula keuntungan yang bakal didapat. Terus cara gini gimana? Nah, ini nih cara gitunya. Sebelum kita ngitung IPS, kita harus tahu dulu rumusnya apa. Nah, rumus ngitung IPS itu laba bersih dikurang utang bukti dan untuk saham preferred dibagi laba saham biasa yang beredar. Untuk utang saham preferred itu ada dua kejadian. Yang pertama pada saat saham preferred kumulatif, yang kedua pada saat saham preferred non kumulatif. Nah, pada saat yang kumulatif ini, itu apapun yang terjadi, baik pengumuman ataupun tidak pengumuman, itu dia bakal menjadi pengurang dari laba bersih. Sedangkan yang non kumulatif, dia menjadi pengurang laba bersih hanya pada saat terjadi pengumuman dividen. Nah, untuk saham yang beredar itu kan tidak selalu sama dari awal tahun sampai akhir tahun. Nah, ini ada faktor-faktor yang mempengaruhi saham yang beredar itu. Yang pertama, ketika perusahaan menerbitkan saham. Yang kedua, pada saat perusahaan membeli kembali saham tersebut. Yang ketiga, pada saat stock split. Yang keempat, pada saat pembagian dividen saham. Nah, untuk lebih jelasnya, ayo kita kerjain soal di sini. Laba sebelum pajak PT Liburan dimulai tahun 2016 sebesar 50 juta. Perusahaan juga mempunyai saham preferred 5% kumulatif sebanyak 50.000 lembar dengan nilai par 100 per lembar. Tidak ada pengumuman pembagian dividen pada tahun 2016. Tarif pajak yang berlaku sebesar 25%. Pada tanggal 1 Januari 2016, PT Liburan dimulai mempunyai 500.000 lembar saham biasa yang beredar. Pada tanggal 1 Mei 2016, perusahaan menerbitkan kembali 84.000 lembar saham biasa. Pada tanggal 1 Juli 2016, perusahaan membeli kembali 34.000 saham biasa. Pada tanggal 1 November 2016, perusahaan mengumumkan dividen saham biasa sebesar 10%. Pada tanggal 1 Desember 2016, perusahaan mengumumkan stock split 3-for-1. Jadi awalnya kita cari dulu rata-rata tertimbang saham biasa. Nah, di sini kan dibilangnya 1 Januari saldo awalnya 500.000 lembar saham. Jadi kita tulis di sini 1 Januari 500.000. Nah, yang restatement ini abaikan dulu. Nah, ini kan 1 Januari sampai 1 Mei. Dari Januari ke Mei itu ada 4 bulan, makanya di periodenya kita tulis 4/12. Terus selanjutnya pada 1 Mei perusahaan menerbitkan kembali 84.000 lembar saham. Nah, jadi di sini 500 ini ditambahin sama 84.000, jadinya segini. Nah, dari bulan Mei ke Juli itu ada 2 bulan, jadi periodenya 2/12. Di 1 Juli, perusahaan membeli kembali 34.000 saham. Nah, berarti itu harus dikurangin. Dari saldo terakhir dikurangin 34.000, jadinya 550.000. Nah, dari 1 Juli ke 1 November ada 4 bulan, jadi periodenya 4/12. Kemudian di 1 November, perusahaan mengumumkan dividen saham biasa sebesar 10%. Nah, ini 550.000 ini dikali 110% dapatnya segini. Nah, nggak adil dong kalau cuma yang bulan ini doang yang dikali 110, makanya di bulan-bulan sebelumnya harus dikali juga 110%, di restatement kembali gitu. Nah, ini kan periodenya berarti cuma 1 bulan, berarti 1/12. Nah, selanjutnya di 1 Desember itu mengumumkan stock split 3-for-1. Berarti ini lembar sahamnya dikaliin 3, jadinya 1.815.000. Nah, karena ini dikali 3, terus saham-saham sebelumnya juga harus dikali 3, makanya ada restatement lagi, jadi dikali 3 semua. Nah, jadi rata-rata tertimbangnya itu tinggal ini dikali ini dikali ini dikali ini. Nah, dapatnya segini. Begitu juga dengan seterusnya. Nah, terus dijumlahin hasilnya ini.
Nah, udah dapat kan rata-rata tertimbang saham biasanya. Nah, langkah selanjutnya itu kita cari laba bersihnya. Di soal kan diketahui laba sebelum pajak, sedangkan laba bersih itu harus dikurangin pajak terdahulu. Nah, pajaknya itu 25%, berarti yang nggak dikenakan pajak itu kan 75%. Berarti 75% itu dikali laba sebelum pajaknya 50 juta, jadi 50 juta dikali 75%, dapatnya segini. Nah, terus utang dividen itu kan dia bilang dia kumulatif, jadi walaupun tidak ada pengumuman di tahun 2016, tapi dia kumulatif, jadi tetap menjadi pengurang dari laba bersih. Nah, jadi ini dikurang ini dibagi sama ini, hasilnya dapat IPS. Oh jadi gitu, siapa sih yang ngajarin? Harestia Dermawan, sumpah ya, dia tuh bener-bener dosen yang paling ampuh buat mahasiswa yang sekolah itu. Gak bakal bisa tidur di kelas dia, soalnya pembelajarannya itu asik banget dan gak ngebosenin. Terus Pak Haris itu tahu mahasiswanya satu-satu, jadi kalau ngelamun atau ngerebahin kepala bakal dipanggil namanya, jadi nggak bakal bisa tidur di kelas Pak Haris. Pak Haris itu baik banget, dia tuh ya, ntar kita dibagi per kelompok-kelompok. Nah, nanti dia mendatangi kita tuh, terus nanyain mana yang belum ngerti, terus diajarin sampai kita ngerti. Jadi AKM itu nggak sesulit yang dibayangkan. Keren banget ya dosennya. Jadi beli sahamnya yang mana? Kayaknya yang ini aja deh. Ini PS-nya bagus juga. Iya deh, kayaknya yang ini aja. Terima kasih ya.